Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Yang saya hormati Bapak Amin selaku Ketua BKM dan jajarannya,
Yang saya hormati Bapak Khatib selaku tokoh masyarakat dan sebagai imam khatib Masjid At-Taubah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan cucuran rahmat dan keberkahannya kepada mereka. Para asatid yang ada di Masjid At-Taubah, ada Ustadz Yahya, Ustadz Wawan, Ustadz Andi, dan Ustadz Husni. Alhamdulillah mereka membersamai kita dalam kajian setiap pagi Ahad. Tidak lupa hadirin jamaah Masjid At-Taubah, bapak-bapak yang ada di masjid dan bapak ibu yang ada di rumah yang senantiasa menyimak bacaan ayat-ayat suci Al-Quran setiap pagi Ahad. Mari kita tanamkan kepada diri kita yang selalu bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kami aturkan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membina umatnya dengan penuh rasa kasih sayang dan contoh yang patut kita ambil dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin jamaah Masjid At-Taubah, kita teruskan kaji kita yaitu surah Al-Hadid ayat ke-11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridu Allaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Man dzalladzi yuqridu حسنا ويضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار تحتها الأنهار خالدين فيها جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا قيل ارجعوا وراءكم
فالتمسوا نورا وضرب بينهم بسور له باب فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Ya, surah Al-Hadid. Al-Hadid artinya besi ya Pak ya. Diturunkan di Madinah sesudah hijrah. Jadi ada beberapa pesan di dalam surah Al-Hadid ini. Di samping menunjukkan kekuasaan Allah. Allah yang menciptakan langit, bumi, serta seisinya. Dan Allah juga menjelaskan bagaimana Allah menciptakan bintang-bintang yang bertempat pada tempatnya masing-masing. Dan tidak hanya itu, ketika bertempat nanti juga akan copot, akan rusak. Jadi itulah kuasa Allah. Dan di sini juga Allah menggambarkan bagaimana periodisasi penciptaan langit dan bumi, yaitu fi sittati ayyam, ada dalam waktu 6 hari atau 6 periode. Kemudian Allah juga membuat adanya siang dan malam. Ya, siang dan malam. Siang dan malam ini bukan sekedar pergantian, namun ada maknanya. Bagaimana waktu malam untuk istirahat dan bagaimana waktu siang untuk mencari nafkah, untuk mencari ma'isyah, penghidupan sebagai kewajiban terhadap
yang menjadi kewajibannya kepada istri, kepada anak, dan orang-orang yang memerlukan. Dan begitu juga Allah menggambarkan bagaimana Allah mengeluarkan sesuatu yang ada di bumi, dan sesuatu yang ada di bumi itu bermanfaat untuk manusia. Jadi sesuatu yang keluar dari bumi semacam tumbuhan, tanaman, di sana keluar dari bumi muncul buah-buahan dan tidak lain untuk penghidupan manusia. Itulah Allah menggambarkan kekuasaannya, dan ada perintah, yaitu aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu bimma ja'alakum mustakhlafina fi. Jadi disuruh untuk berinfak. Nanti ada penjelasan yang lebih terang lagi berkaitan dengan infak. Jadi infak ini adalah suatu keharusan bagi umat Islam. Karena apa? Ciptaan Allah itu beraneka ragam. Jadi kalau yang berkaitan dengan infak, di sana ada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Kalau dalam surah At-Taubah, yaitu jelas innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, dan seterusnya. Merekalah yang berhak untuk mengambilnya. Merekalah berhak untuk menerimanya. Oleh karena itu, pemberian infak itu menjadi keharusan bagi orang-orang yang punya. Nanti ada beberapa gambaran, yaitu tawaran ketika manusia itu hidup di dunia, itu sebenarnya semacam perdagangan. Oleh karena itu Allah nyatakan, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Nah, di situ dijelaskan, maukah kamu saya kasih petunjuk bagaimana perdagangan yang bisa menyelamatkan kalian dari siksa api neraka. Ya, jadi disinilah perdagangan. Nanti ada lagi yang menggambarkan, yaitu yuqridullaha qardan hasanan, memberikan hutang. Jadi hidup ini laksana berdagang, laksana pinjam meminjam. Ya, kalau kita itu berdagang kepada Allah, maka kita akan memperoleh untung yang berlipat ganda. Kalau kita itu memberikan pinjaman kepada Allah, maka juga akan dilipat gandakan. Ini yang berkaitan dengan infak. Jadi infak, sedekah untuk umat manusia dengan sesamanya, ya karena Allah ciptakan ada yang kaya, ada yang miskin. Kalau kita perhatikan, manusia itu kan sebenarnya kepengennya kaya semua. Tapi Allah menghendaki beda. Diciptakanlah di sana ada yang miskin, ada yang kaya. Itu bukan karena siapa-siapa, karena Allah. Dan Allah ingin menguji kepada orang-orang kaya. Apakah dengan kekayaannya dia itu semakin mendekatkan diri kepada Allah atau semakin congkak? Kalau dia dengan kekayaannya semakin mendekatkan diri kepada Allah, maka sesungguhnya hartanya akan mengantarkan dia ke surga. Kalau dengan hartanya dia itu hanya menunjukkan kecongkakannya, nih aku punya kendaraan sekian, nih aku punya rumah gedong, villa dan sebagainya, tapi tidak ada yang diinfakkan hanya untuk tafakur, maka tempatnya berada di neraka. Nah inilah, jadi semua itu yang Allah berikan itu ada pertanggungjawabannya. Ya, jadi kalau kita perhatikan, manusia itu kan pengen masuk surga ya Pak ya, pengen masuk surga semua. Ya, jadi kalau orang kaya itu hisabnya lama Pak, karena akan ditanya
bagaimana kamu mencarinya. Ya, jadi kekayaan yang diperoleh, bagaimana kamu mencarinya. Nanti kalau kita lihat barang haram itu ada yang jenisnya memang haram, dan ada juga yang bagaimana cara mencarinya yang menjadi haram. Kalau jenisnya yang haram, jelas di sana ada babi, ya, anjing, ya, yang tidak boleh dimakan. Nah, itu jenisnya. Nanti ada lagi yang caranya. Nah, ini caranya itu dengan bagaimana? Dengan nyerobot, dengan mengambil tanpa hak, atau dengan korup dan sebagainya. Ini caranya. Nanti sudah diperoleh untuk apa? Jadi pertanyaannya itu ganda, ya, ganda, berlipat-lipat. Oleh karena itu orang-orang kaya itu nanti masuk surganya itu paling lama dibandingkan dengan orang-orang miskin. Ya, jadi kalau kemarin saya sampaikan ada orang yang masuk surganya itu paling lama, yaitu Juhainah. Ya, Juhainah. Jadi orang namanya Juhainah ini orang yang paling lambat masuk surganya. Ya, kita teruskan. Man dzalladzi yuqridu Allaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Man dzalladzi yuqridu Allaha qardan hasanan. Siapa yang memberikan hutang kepada Allah dengan hutang yang baik, fayudha'ifahu, Allah akan lipat gandakan lahu baginya, walahu, dan baginya ajrun karim, pahala, upah yang sangat mulia, yang sangat mulia. Inilah gambaran orang yang mau berinfak yang karena Allah. Jadi qardun hasanan itu ya kayak tadi saudara-saudara kita yang telah berinfak, ya, untuk kepentingan masjid, untuk pembangunan masjid, untuk itulah qardun hasanan, memberikan hutang kepada Allah. Jadi karena Allah, karena memberikan hutang kepada Allah, qardun hasanan. Ya, nanti Allah lipat gandakan. Oleh karena itu, walahu ajrun karim. Bagi mereka yang telah berinfak untuk keperluan masjid, ya, keperluan masjid ini ya banyak, ya. Ada untuk sholat berjamaah, ada untuk takmir, untuk meramaikan, ada untuk orang itu terpanggil berkumpul di dalam satu tempat yang namanya masjid. Tempat yang paling mulia itu ya tempat sujud. Tempat di mana manusia itu mempunyai satu tujuan, datang untuk sholat, sholat untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, itulah nanti pahalanya itulah berlipat ganda. Orang yang mau memberikan hutang piutang kepada Allah. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yawm wa bi aymanihim busyrakumul yawma jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha dzalika huwal fawzul azim. Ya, yauma taral mukminin, yauma pada hari itu, taral mukminin melihat orang-orang mukmin laki-laki, wal mukminat dan perempuan, mukmin perempuan, yas'a nuruhum, dia itu berjalan mempunyai cahaya. Baina aydihim, di antara mereka, wa bi aymanihim, dan di sebelah mereka. Busyrakumul yaum, menjadikan kabar gembira pada hari ini. Jannatun tajri min tahtihal anhar, bagi mereka ada surga yang di dalamnya ada mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha, kekal dalamnya.
Dzalikal fawzul adzim, itulah keuntungan yang agung, yang besar. Ya. Jadi nanti di hari akhirat kita dikumpulkan di alam mahsyar, jelas ada suatu pembeda. Jadi Nabi Muhammad itu pernah menyatakan nanti umatku itu mempunyai ciri. Ya, jadi karena ada sahabat yang bertanya, ya Rasul, bagaimana kita bisa mencirikan umatmu di antara umat-umat yang sebelumnya? Umat Muhammad mempunyai cahaya, di antaranya yaitu cahaya karena wudhu. Ya, karena wudhu, karena menghilangkan hadas kecil. Nah, itulah yang menjadikan cahaya. Jadi kelihatan, disitulah mempunyai sinar, maka dimasukin termasuk kategori umat Muhammad. Nanti ada lagi gambaran orang-orang yang berada di dalam mahsyar. Cahaya itu beraneka ragam, beraneka ragam. Ada yang cahayanya itu benar-benar bersinar yang luar biasa. Ada yang mempunyai cahaya sejempol. Ini karena keimanan. Nah, disitulah hanya sebagai obor. Nanti ada juga yang mempunyai sewaktu-waktu mati, sewaktu-waktu hidup. Nah, itulah gambaran keimanan. Keimanan bagi kita itu seperti apa? Kalau keimanan kita itu selalu najak, memang jarang ya kalau kita ini. Kalau iman yang stabil itu para malaikat, stabil. Kalau yang najak itu para nabi. Para nabi. Ya karena nabi itu diberikan oleh Allah seperti kita. Diberikan nafsu, tetapi dia bisa mengalahkan nafsunya. Contoh yang gampang yaitu Nabi Ibrahim. Itu para nabi itu seperti Nabi Ibrahim, keimanannya. Nanti ada lagi Nabi Ayub, ya bagaimana dicoba oleh Allah. Malah bilang ini kena sentuhan gitu ya. Jadi sakit yang berlama-lama, tapi tetap dia berzikir kepada Allah. Nabi Ibrahim alaihi salam mengharapkan anak yang ditunggu-tunggu. Setelah diberikan oleh Allah anak, disuruh dikorbankan, laksanakan dia. Maka dia adalah orang yang memilih perintah Allah daripada nafsunya, yang mempunyai rasa cinta kepada anak. Maka dijadikan contoh oleh Allah, beginilah cara orang itu beragama. Beginilah kalau orang itu mau selamat dunia akhirat, itu seperti ini. Yang dicintai oleh manusia itu apa? Banyak. Pasangan. Suami istri. Istri kepada suami, suami kepada istri. Harta. Ya, harta ini juga merupakan cobaan. Bagaimana kita menyikapinya? Apakah kita mengutamakan harta atau karena Allah? Berikutnya tahta. Orang itu ribut, bisa bunuh-membunuh, bisa ngebully, bisa menganggap sesuatu yang baik menjadi buruk dan sebagainya karena haus akan kekuasaan. Orang-orang yang baik disingkirkan, dihina, dicaci, dimaki, dan seterusnya. Ya karena apa? Karena dia haus akan kekuasaan, membuat framing dan sebagainya. Kasihan kadang-kadang ada sarjana kok kena framing gitu ya. Di zaman sekarang itu banyak yang seperti itu. Orang-orang alim dianggap rendahan. Orang-orang yang mempunyai jasa di dalam menegakkan keadilan direndahkan. Orang yang mau berdakwah direndahkan. Orang berdakwah yang paling berat itu adalah nahi mungkar. Nahi mungkar itu yang paling berat. Bagaimana menyikapi kezaliman, bagaimana menyikapi keadaan-keadaan yang serba menyesatkan kita berdiam diri, ya itu beratnya luar biasa. Kalau amar ma'ruf itu seperti ini, itu enak. Karena apa? Yang datang orang yang sejalan, yang datang ke masjid orang yang memang sudah tawakal tuh karena Allah.
bukan karena siapa-siapa. Jadi gampang, enak, duduk ya sambil mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran bareng-bareng, ayo enak seperti ini. Tapi coba saudara-saudara kita yang berjuang untuk nahi mungkar, banyak yang mencaci maki. Nah itulah. Nah, di sini teruskan lagi. Yauma yakunul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu zuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura faduriba bainahum bisuril lahu bab batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min qablihi azab. Yaqulul munafiq, orang-orang munafik berkata, ya munafik dan munafikot, ya munafik perempuan dan munafik laki-laki dan perempuan, lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, unzuru naqtabis min nurikum, biarkanlah aku akan mengambil cahayamu. Namun demikian apa? Kilarji'u, diungkapkan, dikatakan pergilah engkau, wara'akum faltamisu nuron, ke belakang dan ambillah cahayamu sendiri. Faduriba bainahum bisuril lahu bab, maka dijadikanlah di antara mereka itu dengan dinding, ada pintunya. Ya, pintunya seperti apa? Batinuhu fihi rahmah. Ya, umat Islam itu tetap ada penghalangnya. Penghalangnya di situ adalah rahmah. Ya, nanti wazahiruhu min qablihil adab. Nanti sisi lainnya yaitu semacam siksa api neraka. Hadirin jamaah subuh yang berbahagia. Jadi inilah gambaran orang-orang munafik itu, gambarannya ya karena umat Islam itu diberikan cahaya, nanti saya ambil, saya ikutin. Jadi mereka itu mengungkapkan itu tidak dengan pernyataan yang sungguh-sungguh. Nur yang dimaksud adalah nur ya karena amalan, karena keimanan yang ada pada diri kita. Bukan nur yang ditempelkan, bukan, tapi yang memancar. Ya, jadi kalau sering saya sampaikan bahwa ilmu itu nurun. Ilmu itu nur, cahaya. Ketika ilmu itu dilaksanakan. Makanya kalau kita perhatikan, kadang-kadang ada orang pinter, tetapi dia itu membela kezaliman, maka kepinterannya itu tertutup karena zalimnya. Jadi kelihatan bodoh. Ya kan? Jadi sudah jelas di sana itu terlihat bahwa ini hak, ini batil. Yang hak karena berseberangan tidak mengikuti dirinya, maka dibuat abu-abu. Yang salah karena dia itu memihaknya, maka dia bilang ini yang benar. Ini kan menyesatkan. Jadi kegaduhan yang ada karena orang-orang pinter itu bukan menyatakan al-haq itu hak, al-batil itu batil, tidak. Inilah yang ada itu seperti itu. Ya, jadi banyak orang yang pinter tetapi keblinger. Jadi karena apa? Bukan karena ingin menegakkan kebenaran, tetapi ingin memperoleh sesuatu. Di balik itu, itulah yang menjadikan gaduhnya di suatu negeri itu seperti itu adanya. Ya kalau kita perhatikan ya Pak ya, orang yang akan masuk surga itu banyak cirinya. Mau sholat berjamaah dapat surga, mau ngaji, mau ta'alum itu dapat surga, mau melaksanakan perintah Allah yang berat, yang seperti apapun itu akan Allah berikan upah pahala. Namun ada Pak yang secara spesifik, yaitu ibu-ibu kalau masuk surga itu sebenarnya gampang, mudah. Jadi ada gambaran seorang ibu datang kepada Rasul, ya Rasul, aku sudah punya anak sampai 3 kali, mati terus ya Rasul. Terus Rasul bilang, kalau kamu bersabar, kalau kamu tawakal,
maka anak itulah yang akan menjagamu dari api neraka. Nah ini, jadi kuncinya yaitu bersabar. Ketika dia itu bersabar, dan disitulah digambarkan nanti mereka akan menjadi wildan, pelayan-pelayan bagimu, akan menyambutmu ketika engkau datang di alam barzah. Kalau kamu itu bersabar. Nanti ada lagi Pak, kalau kamu kepengen masuk surga, seorang ibu, cintailah anakmu. Kalau kamu mencintai anakmu, maka engkau akan masuk surga. Ini juga ada digambarkan. Ada salah seorang perempuan yang datang kepada Fatimah. Dan ketika itu dia kelihatan membawa anak. Dan dia itu, Fatimah langsung memberikan sesuatu, makanan. Terus setelah diterimanya, kebetulan dia punya anak 3. Dan disitu yang dibawa 2, tinggal 1 porsi yang sebenarnya untuknya, tetapi dia bilang ini untuk anakku. Nah inilah yang menjadikan dia itu bisa masuk surga karena cintanya seorang ibu terhadap anaknya. Nah inilah gambaran bagaimana orang itu bisa masuk surga karena itu. Ada lagi gambaran yang sudah populer dan ini sering dikisahkan oleh para mubali, para asatid ketika mereka itu memberikan ceramahnya, yaitu kuncinya tidak iri, tidak dengki, tidak hasud, masuk surga. Yaitu ada dalam kisah Nabi Muhammad SAW sampai 3 hari berkali-kali dia ungkapkan ketika orang tersebut mau masuk ke dalam masjid sudah berwudu, maka dia bilang ini orang ahli surga. Sampai 3 hari, karena sampai 3 hari ada yang mendampingi Rasulullah, maka dia pun penasaran. Karena penasaran, ingin semua orang itu ingin masuk surga, maka dia pun ingin belajar dengannya. Karena ingin belajar dengannya, dia tidak bisa tidak mengikutinya, harus mengikutinya. Maka dia pun pura-pura, tolong aku kepengen di rumahmu barang 3 hari aja. Aku lagi cekcok dengan istriku. Oh ya silakan. Tapi apa yang terjadi ketika dia itu melihat di rumahnya 3 hari, tidak ada sesuatu pun yang lebih istimewa. Bahkan sahabat tersebut dia ungkapkan, kayaknya kok lebih baik aku ya. Tapi kok dinyatakan oleh Rasul bahwa dia itu ahli surga. Karena dia seorang sahabat tidak ambil keputusan dalam dirinya. Pasti ada rahasia yang orang tidak tahu. Oleh karena itu dia mengadu kepada Rasul, ya Rasul, dia itu biasa-biasa saja. Dia itu tidak lebih dariku. Aku qiyamul lail, aku baca Quran, aku malam tidur lebih larut. Dia jam sudah sholat isya, dia langsung tidur dan sebagainya. Tapi Rasul bertanya kepadanya, apakah engkau memperhatikan ketika dia akan tidur? Dia menyatakan, iya ya Rasul. Apakah kamu mendengar apa yang dia nyatakan? Tidak dengar ya Rasul. Yang dia nyatakan yang pertama, dia minta istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, untuk dirinya sendiri. Ya kalau berdoa dirinya sendiri ya Pak ya dulu ya Pak ya. Nanti yang kedua, dia ungkapan apa? Ya Allah ya Rabbi, ampuni dosa-dosa saudaraku yang telah mencaciku, memakiku, yang hasut, yang dengki dan sebagainya. Nah ini yang terakhir yaitu meminta, ya Allah ya Rabbi, jadikanlah aku ketika aku akan mati, aku sadar bahwa itu adalah ajal, bahwa itu adalah datang kematian. Kalau orang itu sadar bahwa itu kematian, kira-kira dia itu akan mendekatkan diri kepada Allah atau akan menjauh? Mendekatkan diri kepada Allah. Ya inilah. Jadi kuncinya yaitu tidak hasut, tidak dengki, tidak iri. Dia itu bilang, ya Allah, kepada para sahabat, aku tidak pernah iri kepada sahabat-sahabatku yang Allah berikan kekayaan yang lebih. Aku menerima apa adanya. Nah inilah orang-orang yang ahli surga itu seperti itu adanya. Ya jadi orang-orang munafik menyatakan aku akan ambil nur. Bohong, tidak bisa.
Makanya Allah nyatakan bahwa di antara orang-orang munafik dengan orang-orang yang beriman itu ada hijab. Ada hijab. Jadi ada semacam penghalang, tidak akan dia itu bisa menyentuhnya. Yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amaniyyu hatta ja'at amrullah wa gharrakum billahil gharur. Yunadunahum, mereka manggil mereka. Jadi yang manggil itu orang-orang munafik dan munafikot. Alam nakum akum. Hei, apakah aku tidak pernah denganmu? Orang munafik itu kan kumpul, Pak ya. Suka ngumpul-ngumpul. Maka dia bilang, hei, kamu tidak ingat ketika berada di dunia, aku bersamamu? Gitu kira-kira seperti itu. Qalu bala. Iya, kamu bersama kita. Walakinnakum fatantum, tapi engkau merusak dirimu. Ya, angkusakum batarabbastum wartabtum wa gharratkumul amani. Engkau menghancurkan dirimu, engkau meragukan dan engkau termasuk menipu dengan angan-anganmu. Nah, inilah kalau orang-orang munafik itu seperti itu. Jadi hidupnya itu hanya kepura-puraan bersama. Yang sebenarnya dia itu merusak dirinya. Ditambah lagi dia itu ragu kepada perintah-perintah Allah, ketetapan Allah, itu ragu. Sudah dinyatakan, yaitu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah kamu saya beritahu perdagangan yang bisa menyelamatkan kalian? Tu'minuna billah, bisa disuruh berinfak, disuruh untuk berjihad dan sebagainya, tidak mau. Nah ini, jadi hanya covernya saja menyatakan sebagai mukmin. Ya karena mukmin kelihatannya ia diungkapkan dengan lisan, diyakini dengan hati dan direalisasi dengan kenyataan, dengan bukti mau berinfak. Jadi mereka menipu dirinya sendiri dengan angan-angannya saja. Hatta ja'a amrullah, seketika sampai datanglah ketentuan Allah, wa gharrakumullah wa gharrakum billahi ghurur. Engkau itu menipu Allah dengan tipuan yang nyata. Fal yauma la yu'khadhu minkum fidyatun wala minal ladzina kafaru ma'wakumun nar hiya maulakum wa bi'sal masir. Al yauma la yu'khadhu minkum, tidak ada lagi untuk diambil darimu, ya. Jadi diambil darimu fidyatun, pengganti, nggak ada. Nanti di akhirat nggak ada. Makanya saya sampaikan, orang beriman dengan orang kafir nikmatnya itu sebenarnya lebih besar orang beriman, walaupun di dunia itu dikatakan miskin, ya dikatakan miskin. Kalau dibandingkan kekayaan yang sesungguhnya lebih banyak orang yang beriman. Nanti di akhirat orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman itu akan minta dihidupkan kembali yang ingin menginfakkan hartanya barang sekejap saja, kira-kira seperti itu. Jadi tidak mungkinlah engkau akan dikembalikan, inilah tempatnya. Oleh karena itu dinyatakan ma'wakumun nar, tempatmu itu neraka. Ya, jadi hiya maulakum wa bi'sal masir. Itulah yang engkau muliakan dan itulah tempat sebagai tempat engkau kembali. Ya, jadi itulah gambaran orang-orang kafir, orang-orang munafik yang tidak beriman di akhir kiamat, hari kiamat, dia itu hanya ungkapan omong kosong yang tidak punya dasar apa-apa. Ya, beruntunglah kita sebagai orang beriman tinggal mengikuti contoh-contoh kehidupan Rasul, sahabat, orang-orang soleh, orang-orang yang mau beribadah. Alam yakni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum wallahu a'lam bissawab. Itulah yang dapat sampaikan di pagi hari ini. Sudah barang tentu yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya semata. Billahi taufiq wal hidayah wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.